Halo guys, kembali lagi bersama Jiki. Ya udah lama nggak upload video, kali ini juga lagi tertarik buat ngonten dan kebetulan juga lagi libur. Oke, kali ini saya punya Vivo Y53s dengan warna Fantastic Rainbow. Vivo Y series ini memang kelas menengahnya Vivo dengan harga 3 jutaan. Dan sebenarnya handphone ini ada dua varian warna, yaitu Fantastic Rainbow dan Deep Sea Blue. Deep Sea Blue itu kayak warna hitam dan biru tua gitu, gradasi antara hitam dan biru tua gitu. Tepatnya untuk Vivo Y53 ini dibanderol dengan harga 3,7 juta. Dan baru 3 hari pemakaian juga saya udah bisa narik kesimpulan atau pendapat tentang handphone ini. Pertama saya suka dari layarnya, itu resolusi layarnya 1080p dengan detail resolusi 2408 x 1080 pixel. Dan emang enak banget buat nonton berjam-jam walaupun panelnya masih IPS. Buat ngegame dan meeting juga emang enak banget. Kemudian kapasitas baterainya yaitu 5000 mAh dengan fast charging 33 watt yang dengan syarat harus pakai batok bawahnya biar bisa ngecas 1 jam aja itu udah 60%-an. Kemudian HP ini udah ada fitur NFC. Biasanya fitur ini ada di V seriesnya Vivo atau X seriesnya, dan sekarang udah merambat ke Y seriesnya ini. Ya, untuk di Indonesia fitur NFC buat di HP paling sering ditemukan buat top up e-money. Lalu secara keseluruhan menarik, bagian belakangnya terbuat dari polikarbonat yang biasa kita tahu kalau ini HP Vivo, yang di belakangnya kayak kaca-kaca gitu. Lalu tombol on off-nya atau sleep-nya ini dibarengin sama fingerprint-nya. HP ini bisa dipakai siapa aja. Rata-rata desain HP sekarang buat unisex, jadi nggak ada warna khusus buat cewek atau kecowokan gitu. Semuanya bisa dipakai sama siapa aja, tergantung selera kalian mau warna apa. Ada Deep Sea Blue atau Fantastic Rainbow. Ya mungkin sekarang udah nggak terlalu mentingin warna, tapi lebih ke spesifikasinya. Dan sekarang kan semuanya serba daring atau online gitu. Ya di masa pandemi ini orang lebih cari ke spesifikasinya nggak sih? Dan nyari harga yang cukup murah untuk membantu mereka sehari-hari. Dan biasanya chipset Vivo nggak beda jauh dari MediaTek. Tepatnya chipset Vivo Y53 ini yaitu MediaTek Helio G90, dimana buat ngegame juga enak, buat nonton berjam-jam juga enak. Lagi pula kapasitas baterainya juga gede. Untuk ukuran Vivo Y53 ini yaitu 6,53 inci dengan berat 190 gram, ya pas di kantong lah. RAM-nya sendiri 8GB dengan extended RAM 3GB. Tapi ini bukan RAM buat optimalinnya, dan kita nggak bisa bilang kalau RAM-nya ini 11GB. Tetap kita harus ngomong 8GB plus 3GB, karena 3GB ini istilahnya buat tongkat jalannya si RAM 8GB ini, yang RAM utamanya ini. Lalu memori internalnya ini 128GB dengan extended bisa sampai 1TB. Dengan menggunakan microSD aja udah cukup. Dan microSD-nya ini taruh di slot SIM card-nya, yang dimana slot SIM card-nya ini ada dual SIM dan satu SD card. Jadi nggak perlu kayak sebelumnya kan hybrid gitu. Kalau mau naruh microSD-nya harus ngebuang satu SIM-nya dulu. Dan sekarang udah bisa 2 SIM dengan satu microSD. Lalu bagian yang paling tunggu-tunggu bagi pengguna Vivo baru maupun lama pastinya, mereka nanya ini nih. Biasanya kameranya oke nggak? Cerah nggak? Bagus nggak? Ya untuk kameranya Vivo Y53 ini yaitu kamera utamanya 64 megapiksel night camera, 2 megapiksel untuk super bokehnya, dan 2 megapiksel untuk super makronya. Lalu kamera depannya sendiri itu 16 megapiksel dengan selfie kamera. Ini hasil foto dan video-videonya yang di Vivo Y53 ini. Kalian bisa nilai dan mari kita lihat. Ini hasil resolusi video 1080p, cuaca mendung, ada suara kucing juga tapi nggak tahu kedengeran jelas atau enggak. Dan ini adalah kualitas video 1720p, ya lebih bagus 1080p.
walaupun nggak beda jauh amat. Ya kalau kalian bagian yang mau neken ukuran videonya lebih kecil ya kalian bisa pilih ini. Dan ini adalah kamera depan Vivo 53s dengan resolusi 1080. Dan kita coba sekarang ke 720p-nya. Dan ini adalah kualitas video 720p kamera depan Vivo Y53s. Dan kalian bisa nilai sendiri gimana. Oke, kita langsung aja. Kesimpulannya cukup oke lah buat Vivo Y53s ini. Bagi pengguna setia Vivo atau calon pengguna baru yang nyari Vivo, saya bisa nyaranin kalau mau ganti handphone baru yang nyari 3 jutaan, saya bisa saranin ke sini. Yang tadi dimana RAM-nya udah cukup oke, chipsetnya standar tapi oke juga. Memori internalnya yang dari 128GB bisa di-extend sampai 1 TB dengan menggunakan microSD. Lalu fitur NFC-nya ini yang mempercantik fiturnya Vivo 53s ini, dimana fitur tadi udah saya sempat mention di awal video. Lalu segitu aja. Sekian review dari Jeki. Klik ibu jari ke atas kalau suka dengan video ini, dan sebaliknya kalau nggak suka. Thank you.